Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan khusyuk yang mudah, segera dan instan insyaallah. Tadi kita sudah sampai pada pengertian khusyuk itu bisa dicapai dengan mudah, segera dan instan asal makna, keadaan dan penyebab khusyuk termudah didapatkan. Jadi kita sudah mendapatkan satu pengertian sederhana tentang khusyuk. Khusyuk itu dominan mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu mudah atau susah? Mudah. Kalau ada yang merasa susah mengingat Allah, silahkan cari satu perkara di depan kita, dalam kehidupan kita, yang perkara tersebut dengan keimanan kita kepada Allah tidak bisa kita hubungkan dengan Allah. Cari satu perkara, boleh kejadian, boleh benda, boleh peristiwa apapun, yang kejadian itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Yang bisa menemukan akan diberi hadiah umroh gratis bulan Ramadan. Ada? Kalau tidak ada, ya jangan nanya contohnya, dicari yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Kalau tidak ada, berarti nggak dapat hadiah umroh. Yang penting hikmahnya. Berarti mengingat Allah susah atau mudah? Mudah. Dan tadi kita tahu, ternyata yang susah itu bukan khusyuknya. Karena mispersepsi, salah anggapan, akhirnya miskonklusi, salah kesimpulan. Dan ini terjadi karena hal mendasar tidak kita pahami dengan baik. Nih, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mengerjakan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang khusyuk akan mudah, tidak berat. Siapakah orang yang khusyuk? Ini definisi khusyuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Khusyuk minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang khusyuk itu mudah dan ringan. Dan alhamdulillah kita sudah mudah dan ringan. Berarti kita sebenarnya sudah termasuk orang yang khusyuk. Apa buktinya? Satu, tadi sudah kita pahami. Ingat Allah ternyata mudah. Yang kedua, kata Allah taala, orang khusyuk menurut firman Allah, alladzina, yaitu mereka yang yadzunnuna, dzon dikaitkan dengan Rabb, artinya yakin. Orang khusyuk itulah orang yang meyakini, satu, mereka akan menemui Tuhannya. Dua, mereka akan kembali pada Rabb-nya. Mohon dijawab. Ayah bunda yakin akan kembali pada Allah? Atau yakin sekali? Atau sangat yakin sekali? Atau sangat yakin sekali banget? Yakin gak jika kita diridhoi masuk surga, kita akan liqo, bertemu, bertatap muka dengan Allah? Yakin atau sangat yakin sekali pisan? Mendramatisir iman di mana kita mengingat Allah dengan tujuan akan bertemu, akan dikembalikan. Ini hal termudah meraih kekhusyuan. Saya mau bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengannya, saya simulasi manasik latihan bertemu ketika sholat. Ibnu Qayyim mengatakan, hadirin ingin ngobrol dengan Allah? Kalau kita berhasil ngobrol dengan Allah, itu sesuatu atau sangat sesuatu banget. Kata Ibnu Qayyim, jika engkau ingin mengobrol dengan Allah, laksanakanlah sholat. Karena sholat itu komunikasi seorang hamba dengan Allah. Ada perantara atau tidak? Yakin tidak ada perantara? Jika yakin tidak ada perantara, berarti kita sedang diistimewakan atau diistimewakan sekali. Untuk bertemu wali kota, gubernur, presiden, protokolnya banyak gak bu? Panjang gak bu? Ini bersua, bertemu, ngobrol dengan yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha besar. Aksesnya langsung dan kita diperkenankan untuk itu.
Berarti Allah memperhatikan kita atau tidak? Memperdulikan kita atau tidak? Memuliakan kita atau tidak? Sudah atau belum? Sedang berproses. Biar meningkat lagi. Boleh nggak kita mendramatisasi sholat seperti itu? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Kalaulah sudah merasakannya, jadikan itu proses untuk lebih baik. Karena kaidahnya faida farogta fanso. Sudah keadaan baik kita dapati, cari yang lebih baik. Lebih baik kita dapatkan, tingkatkan lagi kepada yang terbaik. Karena kita nggak ada berhenti berubah dari buruk jadi, dari baik jadi lebih baik jadi terbaik, terbaik jadi istimewa, istimewa jadi spesial, spesial jadi ini saya belum berhenti pada akhir yang jadi target ketika kita dapat khusyuk, dapat maksimal dengan sholatnya, ia merasakan cinta. Cinta. Sebab dalam hadis, jika seorang hamba dicintai Allah Ta'ala, hadis Qudsi, tidak ada di Quran, karena hadis Qudsi firman Allah yang disebutkan, redaksinya oleh Rasulullah. Jika aku mencintai hambaku, aku akan jadi matanya kalau ia melihat, telinganya kalau ia mendengar, tangannya kalau ia berbuat, kakinya kalau ia melangkah. Maksudnya apa? Mata, telinga, tangan, kaki itu dibimbing dengan hidayah, petunjuk dari Allah, dibantu dengan inayah, pertolongan dari Allah, dan dikaruniai ketepatan melalui taufik. Jadi kita tuh sholat terus menerus, ibadah terus menerus, 3 hal yang ingin kita dapat dan itu ajeg kita peroleh: hidayah, petunjuk; inayah, pertolongan untuk mengikuti petunjuk; dan taufik. Apa itu taufik? Ketepatan antara apa yang kita lalui pas dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika ia meminta kepadaku dalam mengikuti, niscaya ku ijabah. Jadi kalau berhasil dicintai Allah Ta'ala, hidup di dunia bagai di surga. Karena di surga nggak ada yang pinta, nggak ada yang diminta kecuali dipenuhi. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bertemu dengan Allah, kita akan kembali kepadanya. Dramatisasi hal ini, insya Allah kita akan mudah khusyuknya. Dan kalau kita berhasil mendapatkan pengertian ini sebagai pengertian khusyuk kita, sebenarnya kita nggak nyari khusyuk di luar sana. Kita tinggal gali, kita tinggal nikmati, kita tinggal syukuri sehingga terus meningkat lagi. Diulangi, digali, dinikmati, lalu disyukuri. Ulangi. Kita beriman. Boleh kita yakin beriman? Tuh kan baru 1 orang yang harus. Boleh kita yakin beriman? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Kita tingkatkan pertanyaannya. Kita sudah sekian belas hari berpuasa, dan puasa itu targetnya jadi insan bertakwa. Orang bertakwa adalah mereka yang disediakan surga. Dan kita tadi sudah sepakat, kita boleh, harus, wajib, bahkan perlu menyongsong surga. Karena surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Mohon dijawab, boleh nggak kita merasa bertakwa? Belum semuanya jawab. Karena ini akan menguatkan kadar ingat Allah, kadar keyakinan bertemu dengannya, kadar kita bisa kapanpun akan kembali padanya. Dan jika ini terjadi, dimanapun, kapanpun, sikon apapun, khusyuk itu bisa kita dapatkan. Sayang tidak diaminkan ini teh. Ini udah 4 kali telat amin dari tadi saya hitung. Sebenarnya pertemuan dengan saya dibatasi jumlah amin yang terlambat. Tadi saya batasi jumlah amin terlambatnya 8. Jadi tinggal 4 lagi nih. 4 lagi telat amin, kita udahan. Hadirin, takwa yang kita rasakan lalu kita gunakan untuk mengingatinya, meyakini akan bersua dengannya, dan Allah sediakan surga bagi kita, dan Allah sediakan surga bagi kita. Ada yang amin? Telat atau enggak? Lalu kapanpun kita yakini bisa seketika kita kembali kepadanya,
maka dramatisasi takwa yang Allah karuniakan ini akan menjadi sebab ingat Allah, selalu dengan Allah, dan tidak ada momen kecuali kita hubungan dengan Allah akan membuat khusyuknya terjadi kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Sekarang tolong dijawab, boleh nggak kita yakin bahwa kita sudah takwa? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Sudah, sedang berproses. Setuju? Kok setuju? Sepakat tadi. Setuju? Sepakat? Jadi target pertama selesai. Khusyuk itu mudah jika pengertian khusyuknya mudah. Dan khusyuk jadi susah kalau pengertian khusyuknya susah. Kenapa dianggap susah? Tadi sebelum sholat kita ngobrol ya Pak Dwi ya. Orang merasa khusyuk itu susah karena mendramatisir khusyuk itu sebagai perkara yang susah. Khusyuk itu kalau sedang sholat nggak ingat apapun, dan kalau ada panah nusuk nggak terasa, nggak terganggu oleh keadaan yang lain sebagainya. Hadirin, mohon kalau sudah ikut pelatihan khusyuk, besok jangan ada yang cerita, wah tadi malam saya sholat tahajud sendirian, khusyuk banget. Kenapa? Nggak ingat apapun. Khusyuk atau bukan itu? Naon tuh? Khusyuk itu ingat Allah. Waktu kita ingat Allah, selain Allah keingetan atau tidak? Kita ingin dominan mengingat Allah. Ingin dominan akan bertemu dengan Allah. Dan ini sedang ngobrol dengan Allah. Dan bisa kapan kita kembali kepada Allah. Ketika kita ingat Allah, dominan ingat Allah, selain Allah keingetan atau tidak? Nah, habis ragu-ragu. Nanti ada khusyuk gerakan. Salah satu cara untuk khusyuk ketika sholat, mata jangan lihat kemana-mana, tapi melihat ke tempat sujud siapa? Kita. Jangan tempat sujud orang. Sajadahnya baru lagi gitu. Sepanjang mata melihat tempat sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, bahkan ketika sujud, sunnah mata tuh terbuka. Makruh hukumnya merem. Tapi kalau merem ada ilat, ada sebab, itu nggak apa-apa. Misalnya saking takutnya alami merem, itu nggak apa-apa. Saking nikmatnya membayangkan karunia yang akan Allah berikan, merem, nggak apa-apa. Saking nangisnya, saking bahagianya, merem, nggak apa-apa. Asal jangan belum apa-apa sudah merem. Allah, ada yang nepuk, Pak, salah kiblatnya Pak. Hadirin, ini saya alami sendiri. Saya suruh ngisi mahasiswa di Al-Kausar Sumbawa. Sudah lama saya nggak kesana. Tahun berapa ya? Pas saya masuk, saya salah kiblat, ngadepnya ke sana. Ustaz salah katanya. Ya pengalaman ini. Hadirin Allah muliakan. Saat kita matanya lihat tempat sujud, selain tempat sujud kelihatan atau tidak? Praktek, duduk tegak, lihat tempat sujud. Selain tempat sujud kelihatan atau tidak? Ibu udah lihat tempat sujud belum? Jangan lihat saya, Bu. Lihat tempat sujud. Selain tempat sujud kelihatan atau tidak? Kelihatan, tapi kita memilih untuk tidak mendominankan. Saya lihat tempat sujud, saya lihat proyektor, saya lihat laptop, saya lihat bapak, saya lihat ibu, tapi saya tidak biarkan itu dominan. Difahami? Oh iya. Jadi kalau saya biarkan dominan, oh ada Pak Dwi, oh ada bapak. Nah ini mulai nggak khusyuk. Kita kelihatan cecak, wih lari ke sana. Wih berantem, enggak khusyuk. Enggak, ini kan dramatisasi Bu. Ada khusyuk bacaan. Di antara kesalahan mayoritas umat Islam, ketika sholat, lafaz bacaannya tidak diucapkan,
dengan dasar ini kan sholat asar, sholat duhur kan bacanya sir. Sir itu dianggap di dalam hati. Sir itu artinya berbisik. Wa asiru qaulakum, engkau mau bisik-bisik, ya. Awasiru qaulakum, atau engkau keraskan, lawannya jahr, ya. Wal innallaha alimun bidati sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Hadirin, sir itu artinya berbisik. Bahasa Sundana ngaharewos. Jadi kalau ibu sholat, bapak sholat, pengen khusyuk, lafazkan bacaannya sehingga lidahnya bergerak, bibirnya kelihatan bergerak. Kalau perlu seperti Rasulullah, setiap ayat dijeda, tidak buru-buru. Misal kalau dalam bentuk latihan, coba satu ayat untuk setiap tarikan napas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba lanjutkan. Maliki yaumiddin. Tenang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lihat saya, lihat tempat sujud. Ihdinas siratal mustaqim. Tenang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tarik nafas baru amin. Amin. Bayangkan ini kita lakukan nanti malam. Kira-kira sholatnya asik atau asik sekali? Sekarang coba baca Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas yang 4 ayat, kita jeda setiap ayat. Walaupun satu tarikan napas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Tapi tumaninahnya sertakan. Siap? Mulai dengan basmalah karena awal ayat dimulai dengan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas baru ayatnya. Qul huwallahu ahad. Tenang. Allahus samad. Tenang. Lam yalid wa lam yulad. Tenang. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sebelum kita takbir untuk ruku, tarik nafas dulu. Allahu Akbar. Coba bayangkan 1, 2, 3. Allahu Akbar. Coba baca tasbih dalam ruku, tapi jeda setiap tasbih dengan satu helaan nafas. Biasa 3 kali kan bacanya? 1, 2, 3. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tenang. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tarik nafas lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tenang dulu. Sebelum bangkit tumaninah dulu, lalu sambil bangkit kita membaca sami Allah setelah menarik nafas. Sami Allahu liman hamidah. Baik, itu contoh. Kebayang kalau kita melakukannya sendiri? Nah, sebenarnya kalau pelatihan langsung praktek. Rukuknya sama, sujudnya sama. Karena hadis menyebutkan sujudlah sampai sempurna sujudnya. Plek dulu sujudnya. Berdiri sampai sempurna berdirinya. Ruku sampai sempurna rukuknya. Baru baca. Itu namanya tumaninah. Jangan belum sempurna ruku sudah baca doa ruku. Allahu Akbar subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini biasanya kita seperti itu. Harusnya Allahu Akbar. Tuntaskan barnya, kita ruku, tangan menggenggam lutut, lurus maksimal mungkin, mata lihat tempat sujud, lalu lafadzkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau bacaan yang lain Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau sudah,
Sami Allah liman hamidah. Tegak dulu, dah dulu. Jangan sami Allah liman hamidah. Sujud sama. Allahu Akbar. Sudah ruku, sudah sujud, baru baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la saja, ada yang redaksinya begitu. Ada yang subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Apalagi kalau dikasih rasa ini, ya Allah, aku akan menemuimu dan ini hambamu yang menghormatimu. Kupuji engkau dengan tasbih, pujian, pengagungan sebaik-baiknya. Apalagi kalau imajinasi kita dikaruni, ya Allah, jika ini rukuku yang terakhir, kuhadirkan ruku sepenuh hatiku. Jangan-jangan bukan setelah sholat kita kembalinya, tapi ketika sedang ruku. Mungkin atau tidak? Mau atau tidak? Hadirin yang Allah muliakan. Jadi khusyuk itu mudah kalau kita punya makna termudah. Satu, dominan mengingat Allah. Dua, yakin akan menemui Allah. Tiga, tidak ragu akan kembali pada Allah. Jadi ini dia cara yang makna khusyuk yang termudah. Keadaan khusyuk termudah. Penyebab khusyuk termudah. Bisa salah satunya, bisa tiga-tiganya. Allahu Akbar. Ya Allah, aku memujimu dengan takbir yang dilafadzkan Rasulmu dan sekarang ku ikuti takbirnya. Itu tidak memenai Allahu Akbar loh, baru melafadzkan takbir. Difahami? Fahimtum? Wayahtum? Sadartum? Oh, sadar. Aslitum? Aslina. Apalagi kalau paham, aku mengagungkanmu, engkau maha besarnya. Selainmu, betapa tiada artinya. Jadi ketika takbir dilafadzkan, apalagi kalau pakai terapi sholat bahagia dari Profesor Ali Aziz. Punggung tangan yang gelap ini menghadap ke belakang. Tandanya seluruh urusan dunia kita kebelakangkan. Boleh sejajar dada, boleh sejajar telinga. Dua-duanya ada sunnahnya. Allahu Akbar. Urusan rumah, urusan dapur, urusan anak, urusan jemuran, urusan setrikaan, urusan hujan, urusan hutang, urusan orang yang menyakiti ke belakang. Ini tangan putihku menghadapmu ya Allah. Aku kembali pada fitrahku, akan kembali menempuh proses mendekatimu, ridho padamu, bahagia denganmu. Dan engkau yang maha besar, aku tiada artinya. Apalagi kalau dimaknai, nanti ada namanya imtizazil ma'ani, agar rasa kita ikutan. Kalau ini kan baru pikiran yang menerjemahkan Allahu Akbar. Tapi kalau pakai rasa, tadi saya sudah ngobrol dengan ibu-ibu, sertakan apa yang menjadi pinta kita kepadanya ketika mengagungkannya. As-sholatu hiya doa. Definisi paling sederhana dari sholat, sholat itu doa. Wa du'a'u fi sholati, dan doa dalam sholat itu ada dua jenis. Satu as-sana'u, pengagungan, pujian, sanjungan. Dua, wasu'alu, dan permintaan. Tapi bisa jadi semakin kita terbiasa, kita akan terlatih. Saat mengagungkan, kita pun menyertakan pinta, keinginan, doa. Ngarepnya apa kita? Fahimtum? Fahimtum? Palestintum? Dukung Palestina. Hadirin, contoh seorang jaksa pengacara manggil Pak Hakim. Hakimnya namanya Dadang misalnya. Punten kalau yang namanya Dadang. Apa jaksa pengacara manggil namanya? Dang gini, dang gini. Kayaknya hakim yang megang palu dilemparin tuh. Apa panggilan seorang jaksa pengacara pada Pak Hakim? Yang mulia. Padahal sama aja manusia. Tapi ia menyebut sesuatu yang istimewa demi mengharapkan sang hakim mendengar, menerima, memenuhi, menyetujui apa yang disampaikan. Betul atau tidak? Kita memuji, menyanjung Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh nggak ada permintaan kita sertakan? Boleh atau harus? Harus atau wajib?
Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Proses tiba reto. Saya kasih contoh nih. Allahu Akbar. Dengar takbir saya? Tahu artinya takbir? Sambil mengagungkan Allah Ta'ala, tadi saya menyisipkan sebuah permohonan. Allah tahu nggak yang saya minta? Ayah bunda tahu atau tidak? Kalau saya tahu atau tidak? Nah ayah bunda pengen tahu atau tidak? Sambil bertakbir, tadi saya memohon dengan sebuah pinta terinspirasi dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa dijadikan puncak bahagiaku ketika aku sholat. Jadi ketika kita memulai prosesi sholat, saat itulah prosesi bahagia sedang dimulai. Jika kita belum bahagia, Allah belum bahagiakan kita. Jangan-jangan kita dianggap tidak pantas dibahagiakannya. Agar kepantasan dibahagiakan itu kita tampilkan, kita agungkan Allah penuh bahagia, dan kita mintakan di hati kita agar kita dibahagiakannya. Tadi saya minta dengan doa singkat, ingin dibahagiakan. Kira-kira Allah kabulkan atau tidak? Ini yakin atau enggak ini? Allah kabulkan atau tidak? Cuma membahagiakan seorang hamba yang tiada artinya rahmat. Padahal enggak seberapa yang diminta, pengen bahagia, mendapati apa yang diinginkannya selaras dengan kehendak Rabb-nya, itu pun sudah bahagia. Karena bahagia tidak selalu dapat sesuatu. Bahagia itu kita mengingini sesuatu sudah bahagia, betul atau tidak? Hadirin yang Allah muliakan, saya tadi memohon dengan doanya begini, ya Allah, bahagiakan aku ya Allah. Tolong diulangi. Lebih lembut lagi, 1, 2, 3. Ini latihan, jadi jangan ragu untuk mengucapkan. Lebih lembut lagi, 1, 2, 3. Ya Allah, bahagiakan aku ya Allah. Kalau aku kagok, pakai kata hamba. 1, 2, 3. Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Karena ini latihan, ucapkan dulu sampai nanti terlatih jadi bagian pikiran perasaan kita, dan saat takbir dilafadzkan hatinya memohon dengan doa tadi. Bisa sebelumnya, bisa ketika, bisa setelahnya. Apa doanya tadi? Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Coba sertakan takbirnya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Latihan setelah takbir menyisipkan doa tadi. Latihan kan? Ini pelatihan ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Apa doanya tadi? Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Sekarang anggap sudah terlatih. Sambil takbir kita mengagungkan, kita ngarep pengen dibahagiakannya. Kalau terlatih bisa atau tidak? Hati ini prosesor paling kenceng, jauh lebih kenceng dibanding Pentium yang ada dan dikumpulkan jadi satu. Ia bisa meramu masa lalu, masa depan untuk wujud jadi keadaan sekarang. Itu kerjaan hati yang bolak-baliknya luar biasa. Apalagi cuman menyisipkan doa, ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Kita coba 1, 2, 3. Tarik nafas dulu dong biar tenang. Allahu Akbar. Kan latihan tenang sedari awal. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ada yang sudah bisa? Sambil takbir hatinya menjerit, meratap, memelas, pengen dibahagiakan. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Yang bisa cung. Nah, ada yang ragu-ragu. Coba setelahnya. Kalau setelahnya kita coba. Siap, takbir. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Yang bisa ngacung? Nah, alhamdulillah. Sekarang sebelumnya biar lengkap versinya. Ya Allah, aku akan Engkau bahagiakan
Karena Rasul aja jadi puncak bahagia sholatnya, dan aku akan merasakan sesuatu yang pernah beliau lakukan. Fahim tuh? Bahagiakan hamba ya Allah di hati. Allahu Akbar, jadi ekspresi bahagia takbirnya. Fahim tuh? Bisa atau tidak? Kita coba. Takbirnya jadi ekspresi bahagia. Betapa bahagianya kita punya Allah yang maha besarnya, segalanya tiada artinya. Persoalan sebesar apapun, beban sedahsyat apapun, musibah seperih apapun, Allah yang maha besar. Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar, engkau tidak ada artinya. Sepakat? Baik, lafadzkan doanya sebelum takbir. 1, 2, 3. Takbirnya Allahu Akbar. Bisa? Yang bisa cung. Sekarang kita takbir sambil memohon. Kayak pengacara, kayak jaksa, Pak Hakim, dalam hatinya, terima dong pendapat saya. Your Honor, wahai yang mulia, mohon dong penuhi permintaan saya. Sambil di hatinya sudah siap-siap tuh. Kita tadi pengen apa? Bahagia. Baik, silahkan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ada yang sudah bisa? Bisa? Sekarang coba lakukan saat kita ruku. Pengen rukunya menjadi ruku yang penuh bahagia. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bisa? Nanti rukunya penuh bahagia. Sekarang sujud. Siap? 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kira-kira sujudnya bakal bahagia atau bahagia sekali? Bahagia atau bahagia sekali sujudnya? Udah minta bahagia. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Pasti ku ijabah. Kayaknya targetnya udah selesai deh. Sudah merasakan sendiri, sudah paham khusyuk yang sifatnya mudah. Satu lagi terakhir target nih sebelum tanya jawab. Tanya sendiri, jawab sendiri. Khusyuk kita tuh unik, spesifik, otentik. Ayah bunda, kalau tadi ngambil contoh Allahu Akbar, bahagiakan, itu contoh. Tidak harus seperti itu. Coba rubah bahagia jadi ridho. Boleh? Takbir minta diridokan. Karena kita baru saja diomongin jelek sama orang, kehilangan sesuatu. Tapi takbir ini meridokan kita atas hal seberat apapun, kejadian seperti apapun. Diijabah nggak kira-kira? Jadi puncak bahagia nggak kira-kira? Coba takbir sambil minta diridokan. Doanya apa? Ya Allah, ridokan hamba ya Allah. Ulangi. Kita mulai dengan setelah takbir. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Lafadzkan doanya. Ya Allah, ridokan hamba ya Allah. Kita coba sebelum takbir dan takbir tanda ridho luar biasa kita kepadanya. 1, 2, 3. Ya Allah, ridokan hamba ya Allah. Mana takbirnya? Allahu Akbar. Coba sekarang seiring dengan takbir, ya kita mengagungkan, ya kita ridho dengan segala ketentuannya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Bisa? Jadi nggak harus bahagia, boleh ridho. Tapi kan tadi kita sudah baca, sebelum bahagia, sebelum ridho. Ridho itu urusan hati. Harus apa dulu bunda? Harus kok sabar. Pertama dekat, kedua ridho, ketiga coba kita takbir dan minta didekatkan. Karena semua ibadah termasuk sholat itu takorub, upaya untuk mendekat. Siap? Takbir lalu minta didekatkan. Doanya apa? Ya Allah, dekatkan hamba ya Allah. Siap? Mana takbirnya? Allahu Akbar.
Ya Allah, dekatkan hamba ya Allah. Oke, sebelum sholat. Ya Allah, dekatkan hamba ya Allah. Dan ini takbir yang hamba haturkan sebagai ekspresi hamba ingin begitu dekatnya padamu. Baca takbirnya. Allahu Akbar. Seiring takbir. Ya Allah, hamba begitu bahagia Engkau dekatkan hamba dengan takbir yang hamba contoh dari Rasul yang paling dekat denganmu. Dan inilah takbir hamba ya Allah. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Hadirin, dekat, ridho, bahagia. Kalau mau lebih berasa, aduh Ustaz, pakai aku kagok, pakai hamba nggak enak. Ingin lebih spesial, lebih romantis, lebih mesra, lebih dapat. Siap? Pakai nama kecil masing-masing yang orang tuanya dahulu memanggilnya. Pak Dwi dipanggil apa sama orang tuanya? Dwi. Jadi nanti doanya gini Pak Dwi. Allahu Akbar ya Allah, bahagiakan Dwi ya Allah. Yang lain siap? Siap? Praktek di sini. Lebih dalamnya nanti di rumah masing-masing. Sebab di sini pasti senyum-senyum. Minta dekat dulu. Takbir. Allahu Akbar. Doanya, ya Allah, bahagiakan. Siapa namanya? Putih. Tuti, ya Allah, bahagiakan Tuti, ya Allah. Tuti yang ini, ya Allah. Dapat nggak Bu kira-kira Bu? Insya Allah, itu unik, spesifik. Sebahagia apa? Apa jenis bahagianya? Kadarnya seperti apa? Tergantung kesungguhan, keikhlasan, dan keyakinan kita. Fahim tuh? Dekat, ridho, bahagia, ini tanda CINTA. Tanda apa? Mohon maaf, orang cinta pengennya deket-deketan atau jauh-jauhan? Dekat atau dekat sekali? Atau sangat dekat sekali? Orang cinta jangankan dekat, walaupun jauh di mata, tapi dekat di HP ibu sekarang. Hadirin, itulah makanya ibadah, zikir kita, istighfar kita, saum kita, haji kita, umroh kita, sholat kita, disebutnya takorub. Kurban itu puncak mendekat, korib. Takorub upaya mendekat, biar ridho, biar bahagia. Kenapa dekat? Ridho itu urusan hati, dan hati bukan kita yang memiliki, tapi Allah yang membolak-baliknya. Sehingga agar ajeg dalam keridoan dan berkelanjutan bahagia, maka dekati Allah. Hadirin, kayaknya sudah selesai targetnya ini teh. Kayak sudah pada pengen praktek ini teh. Sebenarnya kajian saya masih panjang, mohon maaf tadi sejam terlewat. Saya janji di lain kesempatan kita ulangi lagi. Siap? Nanti kita mulai dengan husumeter. Saya punya kuesioner namanya husumeter. Kadar kehusuan, kayak termometer Bu, panas nih anak, pas pakai termometer, oh ketahuan 37 derajat. Nah husumeter juga sama. Terus nanti kita praktek Fatihah, sehingga dengar imam baca, kita sibuk melebur makna, mengikat arti. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Coba pakai kata dekat tadi. Ya Allah, dekatkan hamba ya Allah. Imam baca itu kita sibuk pengen dekat dengannya. Hati kita ngobrol dengan Allah. Saya jadi imam, ibu bapak menjadi makmum. Baca hamdalah, ungkapan terima kasih penuh keridoan ke lapangan. Tapi kita khawatir nih ada beberapa masalah ganjalan yang kita masih nggak ridho. Khawatir kita makasihnya tidak lapang, minta diridokan. Saya imam baca hamdalah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba lafadzkan doa, pengen diridokan. 1, 2, 3. Ya Allah,
ridokan hamba ya Allah. Oh, udah pakai namanya masing-masing ya. Alhamdulillah ya Allah, walaupun aku bermakmum tapi aku merasakan indahnya berjamaah ini karena bacaanku diwakili dan aku bisa menikmati untuk semakin ridho padamu. Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi bahagia. Allah Maha Pengasih buat yang enggak ibadah, enggak mukmin pun dikasih bahagia. Apakah Rahim? Kita dipilih bisa beriman. Itu sesuatu banget, bukan orang lain, dan kita diperkenankan berkomunikasi langsung dengannya. Saya baca Ar-Rahman Ar-Rahim, ayah bunda melafadzkan doa minta bahagia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Silahkan doanya, latihan ucapkan. Ya Allah, bahagiakan hamba ya Allah. Kira-kira dibahagiakan enggak? Pasti, harus yakin. Nanti Maliki Yaumiddin bisa diulang dari dekat ridho bahagia. Kalau saya sambil bimbing jamaah suka pakai 7 tingkatan yang membuat kita asik seperti Rasulullah. Pertama, kalau tawaf dekat dengan Allah seperti bismillah. Ini lingkaran basmalah ya, bismillah, dekat dengan Allah. Jadi nggak ngitung satu, Pak. Ini lingkaran apa? Kedua, alhamdulillah. Ingin ridho pada Allah, menunjukkan ridho pada Allah, mengungkapkan ridho padanya dengan kalimat hamdalah dengan tawaf ini. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ingin? Jadi pas saya nanya jamaah, udah putaran keberapa? Ar-Rahmanir Rahim. Katilu. Ingin bahagia. Yang keempat, Maliki Yaumiddin, minta ditenangkan bahwa Allah kelak akan memutuskan seadil-adilnya. Tenangkan hamba ya Allah. Satu apa? Dekat. 2, 3, 4, tenang. Kalau sudah tenang, bahagia, ridho, dekat dengan Allah. Yang kelima, CINTA. Apa yang kelima? Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati kita, ya Allah, cintai Tutik ya Allah, cintai Dwi ya Allah, cintai hamba ya Allah. Atau jadikan itu ekspresi cinta. Ya Allah, aku mencintaimu sehingga iyyaka na'budu, kepadamu ku serahkan segalanya. Itu kan mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan ku bergantung hanya padamu saja. Selesai atau dilanjutkan ini? Asal hafal. 1, dekat. 2, 3, 4. Baiklah. 5, kalau sudah cinta, ihdinas siratal mustaqim. Kalau beneran cinta, pasti RINDU, rindu. Betul atau tidak? Jadikan ihdinas siratal mustaqim ungkapan rindu, bertemunya kerinduan dengan kenyataan. Karena siratal mustaqim itu di dunia atau di akhirat? Astagfirullah. Yang bilang siratal mustaqim di dunia, cung, gak ada. Yang bilang siratal mustaqim di akhirat, cung, gak ada. Padahal 17 kali sehari ini diminta. Yang bilang, Ustadz, siratal mustaqim itu ya di dunia ya di akhirat, cung. Jadi di mana siratal mustaqim kita? Kayaklah bisa salah. Mohon maaf, ini penting nih. Kenapa ihdinas siratal mustaqim kaitannya dengan rindu? Rindu itu kalau ketemu. Dan ketemunya kita dengan Allah kalau kita menaati perintahnya, menjauhi larangannya, on the track sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, ini doa paling sering, paling banyak kita baca. Ihdinas siratal, itu siratal mustaqim di dunia atau di akhirat? Dunia. Yang bilang di dunia, cung, aya nu ngacung, aya nu henteu. Yang bilang itu di akhirat, cung, jujur ngacung juga. Yang bilang itu ya di dunia yang di akhirat, cung. Nah ya nu galau ya teh. Hadirin sekali lagi nih, siratal mustaqim itu di, ya Allah, yang bilang siratal mustaqim di akhirat, pengalaman masa kecilnya pasti sama dengan saya.
Waktu kecil dahulu pernah baca komik bergambar tentang akhirat. Jalan tipis dan dramatis, betul? Disebutnya jembatan Shiratal Mustaqim. Saking tipisnya, lebih tipis dibandingkan rambut dibelah. Tuh apalagi nih. Yang cepat kilat para syuhada, nabi dan rasul. Ada yang lari kencang, ada yang seperti burung, ada yang cepat angin, ada yang merangkak. Betul atau tidak? Tergantung amal-amalan di dunia. Dan penulisnya mencantumkan inilah titian jembatan Shiratal. Hari ini kita rubah. Di akhirat memang dalam terminologi iman kita ada evaluasi sebelum surga atau neraka, tapi namanya nggak pakai al-mustaqim, namanya as-sirat. Apa namanya? As-sirat. Kok jadi siratal mustaqim? Si penulisnya ingin memudahkan analogi bagi orang Indonesia, dan orang Indonesia terkenal suka bikin kiasan perumpamaan. Datang ke Jeddah, kemudian lihat ayah sepeda gede dari besi janggung, disebutnya sepeda Nabi Adam, dan Nabi Adam bereto gede. Ada masjid pinggir pantai, ketika airnya pasang terapung, disebutnya masjid. Atau bareto di pinggir marwah ada pasar atapnya dari seng, disebutnya tah eta. Yang di akhirat namanya as-sirat. Tapi syarat ketentuan berlaku lewat as-sirat itu diselesaikan kelak di akhirat atau sekarang di dunia? Syarat ketentuan berlaku yang harus dipenuhi untuk lewat as-sirat itu diselesaikan nanti di akhirat atau sekarang di dunia? Di dunia. Mohon maaf, ada remedial di akhirat gitu? Nggak ada. Orang syuhada cepat kilat tanpa hisab. Nah, di dunia Allah kasih kunci jawaban mau seperti apa di sana, namanya Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan lurus itu di dunia atau di akhirat? Cung yang baru tahu. Jadi selama ini minta apa ini tuh? Mohon maaf, ini jalan yang lurus atau bukan? Ini jalan lurus atau bukan? Tinggal cek Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah dapat nikmat dari Allah. Seperti nikmat Nabi, nikmat Siddiqin, nikmat syuhada, nikmat solihin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa. Mohon maaf, duduk di sini dari tadi ada nikmatnya enggak? Ada yang mana konsumsinya ada? Ada nikmatnya enggak duduk dari tadi? Nunggu ustadz yang telat, ada nikmatnya enggak? Sabar. Ada nikmatnya atau tidak? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berarti Allah baik atau baik sekali? Berarti ini Shiratal Mustaqim atau bukan? Nih, ada yang lebih seru nih. Shiratal Mustaqim itu Ghairil Maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Sebaliknya dimurkai berarti diridhoi. Mohon jawab dengan suara tegas. Jika datang malaikat Jibril, dan ini nggak mungkin terjadi, betul atau tidak? Tapi ini kan jika Jibril datang bawa WA, bawa apa? Wahyu Allah. Ini hamba-hamba Allah yang sedang nunggu saat berbuka, masih menyimak pelatihan sholat khusyuk, kira-kira sedang dimurkai atau diridhoi? Ada yang belum jawab nih. Yang yakin diridhoi tolong ngacung dan katakan saya. Hadirin, kita diridhoi sesuatu atau sangat sesuatu banget, atau sangat sesuatu banget sekali, atau sangat sesuatu banget sekali pisan, atau sangat sesuatu banget sekali pisan kacida. Waladolin, jalan lurus di dunia itu bisa ditemukan, dinikmati, disyukuri, dirasakan. Waladolin, ciri jalan lurus itu bukan jalan, bukan golongan, bukan orang yang disesatkan. Mohon maaf, ini tuh pengajian sesat atau bukan? Ini pengajian penuh hidayah, amin. Pengajian berdasarkan Quran dan Sunnah, amin. Yakin tidak tersesat? Yang yakin tidak tersesat, diberi petunjuk oleh Allah, ngacung dan katakan saya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jadikan aku rindu padamu dengan menaati perintahmu, menjauhi laranganmu. Rindukan
aku ya Allah. Ayat pertama dekat, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, masih ada ayat lainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti amin geranya. Tuh kan amin. Ayat ketujuh, kalau sudah cinta, terpenuhi rindu, maka proses perjalanan dan batas untuk dapat nikmat, jauh dari kemurkaan, menjauhi kesesatan, itu jadi sebuah keasikan. Ulangi. Ya Allah, ini hamba-Mu yang asyik menepati ketentuan, tuntunan dan tuntutan-Mu. Jadikan hamba asyik bahagia seasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pantaskan hamba ya Allah. Hadirin, dipanjangin ini panjang, dipendekin ini pendek. Apa? Kita cukupkan dahulu. Semoga ada manfaatnya. Ada atau banyak? Atau banyak sekali? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh ayah dan bunda, sekali lagi saya mohon maaf tadi terlambat. Dimaafkan? Saya janji satu waktu saya datang lagi untuk lebih merinci apa yang sedang kita bahas agar tambah asik, tambah rindu, tambah cinta, tambah tenang, tambah bahagia, tambah ridho, tambah dekat dengan Allah. Walaupun minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ibu buru-buru. Tapi nggak apa-apa. Tanya jawab, tanya sendiri jawab sendiri, ya udah selesai. Maaf ya Pak Dri. Kenapa? Boleh. Pada Jumat gini nggak apa-apa. Minggu depan pun nggak apa-apa. Maaf ya Ana ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Mohon maaf ya. Mohon izin nanti ini kita punya YouTube. Oh boleh. Alhamdulillah. Nuhun biasa. Nuhun bisa. Masya